Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin. Anak-anak sekalian, berikutnya saya akan menyampaikan pengayaan untuk ujian sekolah kalian. Yaitu kali ini adalah pengayaan pelajaran bahasa Inggris. Anak-anak, kalau kita melihat soal bahasa Inggris, ternyata sebagian besar sudah ada pada buku LKS ya. Jadi kalian, bahan ujian kalian sebagian besar ada di LKS. Bahkan bukan sebagian besar, tapi seluruhnya sudah ada di materi di LKS. Mari kita kupas satu demi satu. Yang pertama, anak-anak, kita akan menemukan materi tentang kosakata. Sebagian besar berupa kosakata. Kali ini yang pertama kita akan belajar tentang kosakata alat tulis kantor. Ustaz tidak pilihkan banyak kosakata yang kira-kira sudah munculkan pada soal saja. Nanti terdapat beberapa kosakata ATK, yaitu scissor, pen, pencils, eraser. Ya. Scissor itu adalah gunting. Ya, ini sudah keluar pada kalau tidak salah ada pada soal PAT. Pen, pulpen, insya Allah tahu semuanya. Pensil, eraser, menghapus. Nah, kalian hafalkan kata-kata ini ya. Scissor, gunting. Pen, pulpen. Pensil, eraser, menghapus. Coba anak-anak kalian lafalkan lagi kata-kata ini beserta artinya. Scissor, apa artinya? Pen, apa artinya? Pencil, apa artinya? Kemudian eraser, apa artinya? Ya, mudah insya Allah ya, hanya 4 kata. Selanjutnya adalah kosakata seputar kegiatan di restoran. Ya, kita akan menemukan kata bill, money, cost, menu. Ya, bill, money, cost, menu. Ya, bill ya, itu artinya tagihan ya. Money itu adalah uang. Kemudian cost itu harga. Kemudian menu itu adalah menu ya, daftar makanan atau daftar minuman yang ada. Ya, mari kita coba. Bill, apa artinya? Tagihan. Money, uang. Cost, harga. Menu itu menu atau daftar makanan. Ya, mudah insya Allah anak-anak ya. Sudah 8 kosakata kita pelajari. Kalian ulang-ulang lagi video ini supaya kalian paham dan hafal di luar kepala. Selanjutnya kita akan lanjut mengenai rambu-rambu lalu lintas. Ya, otomatis rambu lalu lintas itu akan ditanyakan dalam bahasa Inggris. Kita akan dapati ada gambar beberapa lampu lalu lintas seperti ini. Ya. Yang pertama yang huruf P ya, itu artinya parking area. Ya, tempat parkir. Kemudian yang belok kanan itu turn right. Bisa jadi nanti soalnya adalah belok kiri. Maka turn left. Kemudian ada tulisan stop, itu artinya stop ya, stop for a while ya, berhenti sejenak.
ya, berhenti untuk sejenak melihat kondisinya. Biasanya tulisan stop ini terdapat pada persimpangan yang tidak ada lampu merah atau adanya rel kereta api yang melintas. Ya, kita diminta berhenti sejenak untuk melihat kondisi apakah aman atau tidak. Kemudian ada panah berbalik, itu artinya turn around. Ya, yaitu tempat untuk berputar balik. Ya, berputar balik kembali. Ya, ini gambar-gambar rambu-rambu lalu lintas yang insya Allah masuk dalam materi ujian sekolah bahasa Inggris. Mari kita ulangi. Ya, P, huruf P itu adalah tempat parkir atau parking area. Kemudian belok, ada panah berbelok. Kalau beloknya kanan, maka namanya adalah, ya, disebutkan ya. Nah, turn right. Ada tulisan stop. Artinya adalah, ya, stop for a while, ya, berhenti sejenak. Ada tulisan panah berbalik gitu ya, panah berbengkok gitu ya. Artinya adalah turn around. Ya, mudah insya Allah. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kosakata bagian-bagian dari pakaian. Di situ akan ditampilkan beberapa kata, ya, sock, short, trousers, belt. Nah, ya, supaya kita memahami, kita harus tahu artinya. Sock, socks itu adalah kaos kaki. Shorts artinya celana pendek. Trouser, celana panjang. Belt, ini sabuk. Anak-anak, ini kosakata selama ini yang tadi kita pelajari lebih kepada tulisan. Bisa jadi nanti adalah dalam soal ujian kalian yang muncul adalah gambar, ya. Socks, kaos kaki, mungkin nanti gambarnya adalah gambar kaos kaki. Shorts, celana pendek, ya, bisa berupa gambar celana pendek. Trouser, celana panjang, gambarnya celana panjang. Dan belt, sabuk. Jadi kalian hafalkan saja kata dalam bahasa Inggris dan terjemahannya, kemudian bersiap-siaplah apabila nanti yang keluar adalah gambar. Mari kita latihan dulu. Socks, socks, apa itu? Sebutkan. Shorts, trousers, belt. Nah, 4 kata kosakata pakaian. Ya, kita lanjutkan. Kosakata berkaitan dalam kegiatan memasak. Kita akan temukan beberapa kata dalam kegiatan memasak. Cook, boil, cut, dan fry. Cook, boil, cut, fry. Ya, apa itu cook? Ya, insya Allah tahu semua. Cook adalah memasak. Boil, ya, boiling, ya, boiling itu menguap, ya, berarti ini adalah boil itu adalah merebus. Cut, memotong. Fry, ya, kalian sering mendengar fried chicken, ya, itu fry itu ayam, fried chicken, ayam goreng, ya, dari kata fry yaitu menggoreng. Ya, cook, memasak. Boil, merebus. Cut, memotong. Fry, menggoreng. Mari kita coba hafalkan. Cook, sebutkan artinya. Boil, sebutkan artinya. Cut,
fry, goreng. Ya, mudah insya Allah. 4 kata lagi dalam kegiatan memasak. Kita lanjut. Nah, ini instruction expression ya, yaitu ungkapan memerintah sesuatu atau ya memerintah ya. Kita akan mendapatkan keep clean, keep quiet, ada keep smile, dan don't litter ya. Keep clean itu artinya adalah jagalah kebersihan, jagalah supaya tetap bersih, itu artinya keep clean, atau dapat juga kita pahami jagalah kebersihan. Keep quiet itu jangan ribut ya, harus tenang. Kemudian keep smile, tetaplah tersenyum. Don't litter, jangan buang sampah sembarangan, jangan mengotori, buang sampah sembarangan. Ya, kita dapati keep clean, jagalah kebersihan, keep quiet, janganlah ribut. Kemudian keep smile, tetaplah tersenyum. Don't litter, jangan buang sampah sembarangan. Mari kita ulangi supaya kita bisa hafal. Kita tutup lagi. Sebutkan artinya anak-anak keep clean. Keep quiet. Keep smile. Don't litter. Nah, ini ya 4 kosakata instruction expression. Ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, tidak terlalu banyak ya. Ini kosakata makanan dan minuman ya. Nah, kosakata makanan dan minuman ada banyak ya. Insya Allah mudah, tapi kita sudah menjumpai sehari-hari dan mungkin sudah sering menjadi bahasa kita sehari-hari. Ustadz di sini tidak akan menyebutkan artinya. Insya Allah kalian sudah bisa semua. Yang pertama cafe, kopi ya. Tea, yaitu teh. Water, water kalau dalam hal makanan dan minuman itu artinya air minum ya, air yang langsung bisa diminum, air bening, air putih ya. Kemudian milk, susu. Cheesecake itu adalah kue keju. Puding ya, makanan seperti agar-agar itu ya, insya Allah tahu semuanya. Fried potatoes ya, kentang goreng. Salad, salad tahu ya, salad ya, sayuran buah-buahan itu. Kemudian ada hamburger, insya Allah tahu. Pizza, banana float, ada lagi fried chicken, dorayaki, chicken sate. Nah, anak-anak bisa jadi nanti dan pie. Makanan dan minuman ini dalam bentuk gambar ya, jadi kalian siap-siap saja, kalian harus tahu bagaimana gambar milk ya, pasti beda dengan gambar tea ya. Kalau teh biasanya itu dicangkir, kalau milk ya, susu itu biasanya ada pada gelas berwarna putih ya. Bisa jadi semua berupa gambar. Bagaimana gambarnya cheesecake, puding, fried potatoes ya, kalian cari sendiri seperti apa gambarnya, atau bisa dibayangkan sendiri ya. Atau pie, chicken sate, sate ayam ya, insya Allah kalian bisa menggambarkan sendiri. Nah, itu anak-anak sedikit gambaran tentang kosakata dan materi-materi yang lainnya dalam ujian sekolah bahasa Inggris kalian. Ujian sekolah bahasa Inggris itu nanti tersaji dalam bentuk pilihan ganda, tidak ada yang uraian ya, semuanya pilihan ganda berjumlah 25 soal. Nah, ya, semuanya pilihan ganda. Materi soal nanti adalah kosa-kosa kata tadi, dan nanti yang terakhir ini ada dua bacaan terdiri dari conversation, percakapan, dan ada bacaan prosa ya, yaitu seperti ini. Itu materi tentang pertanyaan, bacaan, dan percakapan ya. Between waiter and Tony, antara seorang pelayan dengan
seorang pembeli yang bernama Tony. Nah ya, ini kalau Ustadz lihat bacaan ini ada pada LKS kalian ya, silahkan dicari. Kalau tidak salah ada pada salah satu latihan soal, cuma Ustadz lupa apakah bab 2 atau materi mid semester ya. Silahkan dicari, ada conversation between waiter and Tony ya, ada salah satu latihan soal terdapat percakapan ini ya. Kalian baca, kemudian nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan this conversation ya, tentang percakapan ini. Silahkan kalian lihat ya nanti ya. Ustadz tidak tahu pertanyaannya seperti apa, nanti kalian lihat sendiri di buku LKS, insya Allah ada, bisa untuk latihan. Yang kedua, ada sebuah bacaan tentang berapa paragraf tentang my small house. My small house, rumah kecil saya ya. Nah, bacaan ini juga ada pada LKS kalian ya. Ustadz pernah lihat ada bacaan seperti ini, judulnya adalah My Small House. Kemudian setelah bacaan ini ada pertanyaan-pertanyaan berupa pilihan ganda. Silakan jawab berdasarkan bacaan ya. Jadi kalian harus lihat pertanyaannya, kemudian cari jawabannya dari bacaan ini. Sedikit mungkin Ustadz akan terjemahkan secara bebas ya. My small house, rumah kecil saya. I live in a small house. Saya hidup di rumah yang kecil. It has 5 rooms. Ya, rumah itu memiliki 5 ruangan. There are 2 bedrooms. Ya, terdapat 2 kamar. A living room, 1 ruang keluarga. A bedroom, 1 kamar mandi. And a kitchen, dan 1 dapur. Indeed, it is a small house. Sungguh ini adalah rumah yang kecil. But, tetapi, I like living in here for wasting my spare time. Saya suka tinggal di sini untuk menghabiskan masa luang saya. Ya, spare time itu waktu luang. When the door is open, pada saat pintu terbuka, I can see the living room. Saya dapat melihat ruang keluarga. It is too small. It is so small. Ya, ruang keluarga itu sangat begitu kecil. With only 3 chair and table. Ya, dengan hanya terdapat 3 kursi dan sebuah meja. Nothing else, tidak ada yang lainnya. I prefer reading a novel in this room. Saya suka membaca sebuah novel di ruangan ini. My bedroom, ya, kamar saya, is in the left side of the living room. Ya, kamar saya ada di sebelah kanan ruang keluarga. It is in this room, dalam ruangan ini, there is, terdapat a night table. Mungkin maksudnya adalah mungkin meja kecil yang ada di sebelah kasur ya. A TV, sebuah TV, a radio, sebuah radio, and a computer, dan sebuah komputer. When being bored, pada saat sedang bosan, of reading, untuk membaca, I usually play online games. Saya biasanya bermain game online. Chat with my friends via Facebook ya. Berbicara dengan teman saya melalui Facebook, and so on, dan seterusnya. Next to my bedroom, setelah kamar saya, is my mother's bedroom, adalah ruangan ibu saya atau kamarnya ibu saya. I do not know what inside. Saya tidak tahu apa di dalamnya.
Because, karena I never come in, saya tidak pernah masuk. To see it, untuk melihat di dalamnya. In the right side, pada sebelah kanan of the living room, dari ruang keluarga, there is the kitchen, ya, ada sebuah dapur. In the kitchen, di dalam dapur, I have everything I need. Saya mempunyai segala sesuatu yang saya butuhkan. When I get hungry, pada saat saya lapar. It is very pleasure. Ya, tempat itu sangat menyenangkan. When my mother's cook, pada saat ibu saya memasak. The smell fill my whole house. Ya, the smell fills my whole house. Ya, aromanya, bau masakannya memasuki seluruh ruangan rumah. I know it is a very small house. Saya tahu ini adalah rumah yang sangat kecil. But, tetapi, it is the best place have ever seen. Itu adalah tempat yang terbaik yang pernah saya lihat. Itu artinya sekilas ya. Silakan kalian pahami lagi. Nah, pertanyaan ini, bacaan ini juga ada pada LKS kalian, ya, dan di bawah LKS itu setahu Ustadz ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan kalian berlatih dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKS yang berkaitan dengan bacaan My Small House ini. Ya, demikian anak-anak, ya, silahkan kalian pelajari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Ustadz akhiri, jangan lupa belajar untuk persiapan ujian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.